Bab ini menjelaskan tentang mengharamkan memandang perempuan yang bukan mahramnya atau yang boleh dinikahi tanpa alasan yang syariat. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul lil mu'minin, katakanlah lelaki yang beriman, aghuddu, agar mereka menjaga min absarihim, dari pandangannya. Wa qala Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna as-sam'a wal basara wal fuada, karena pendengaran dan penglihatan wal fuada serta hati nurani, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu terhadap akan diminta pertanggungjawabannya. Allah Ta'ala, dalam berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'lamu khawnatil a'yuni, dia mengetahui pandangan mata yang hianat, wa ma tukhfi sudur, dan apa yang tersembunyi dalam dada. Wa qala Ta'ala, dalam berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna rabbaka labil mirsad, sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasimu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dari Abu Hurairah semoga Allah berkahnya, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ketika ada Bani Adam, saya tentukan bagi Adam hati minazira, bagian dari zinanya, umur berikudah adalah mahala, di mana ia pasti mengerjakannya. Alaina dinahu man-nazar, dina kedua mata adalah melihat. Wadunani dinahu man-isma, dina kedua telinga mendengar orang yang berzina. Walisan dinahu al-kalam, lisan dengan berbicara. Waliyadu dinahu al-baksu, dengan tangan yang sering mengangkat. Walidu dinahu al-qutok, kaki yang sering merusak. Wal-qalbu yang amanah, serta dimana hati adalah bernafsu amanah dan berangan-angan. Ustaz dikuda lekal farju al-qad dibuhu, dan benar yang demikian itu kemaluan atau yang bohong, kerja bohong. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sini dari Abi Sa'id al-Khudri semoga Allah berkahnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ia kembali dulu sakit surukoh, hindarilah pada kalian duduk di jalan. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mana min majalisina budun, kami tidak bisa meninggalkan tempat duduk kami di jalan. Kata satu yang kami perkenakan untuk berbincang-bincang pihak padanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza abaitum illa al-majlis, apabila kalian enggan untuk dia duduk di sana, wa atu tarid bahaqahu, agar penuhilah hak-haknya. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ama hakut tarid, apakah hak di jalan ya Rasulullah? Hai Rasulullah, qala, beliau bersabda, Budul basar, pandangan menentukan pandangan, aku berlada wardus salam, yang membahayakan dan menjawab salam, Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan memerintahkan amal ma'ruf dan munkar. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini Bukhari Muslim. Wa Nabi Talha Zaid bin Salim radhiyallahu anhu, dari Abi Talha Zaid bin Salim semoga Allah berkahnya qala, berkata Talha, kunna qu'udan bil afniyah, ketika kami duduk dalam rumah yang dekat dengan jalan, metahat dan fiha, yang menjadikan tempat kami berbincang. Baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama alaina faqala, beliau berdiri di depan kami dan bertanya kepada para sahabat, mana kum malimaja hadis mudah, kenapa kalian duduk di jalan? Kita nih ibu majalis dan mudah, jauhlah duduk jalan, jauhlah duduk di pinggir jalan. Akhirnya kami menjawab, inna ma'qadana libairi ma'abatin, kami duduk di sini sama sekali tidak mengganggu. Wadana nadaka daru, kami bertukar pikiran, adahan datu, dan kami berbincang-bincang. Qala, beliau bersabda, imma la fa'adu haqqaha, kalau begitu penuhilah hak-haknya. Budul basar, yaitu menjaga pandangan, harus kalam dan jawab salam, husnul kalam, percaya yang
baik. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. As-sunnah domisbat wal ain, yang menggunakan dan ain, hadis Turqah. Wa dari radhiyallahu anhu qala, dari hadis ini dari Allah berkata, qala berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna dzal faj'ati faqala, tentang melihat sesuatu yang diharamkan dengan tiba-tiba. Faqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri atauka berikanlah padamu. Rawahu Muslim. Ini Rasulullah Muslim. Udah sekali lah mas. Ya, ini sambungan dari tadi yang dibaca sama siapa namanya yang pakai kacamata itu? Siapa? Fatir. Ya, masih itu sambungan tentang riya ya, tentang riya. Salah satu yang bisa menyakiti orang yang kita beri walaupun memberi, yaitu ketika kita menyebut-nyebut pemberian kita dan menyakiti. Bermaksud menyakiti dan menyebut-nyebutnya, apalagi sambil menyakiti itu tidak ada artinya pemberian itu. Justru akan balik nanti ketika dia memperlihatkan tujuan dia beramal untuk dilihat-lihat, maka Allah akan membalasnya pada hari kiamat nanti dengan diperlihatkan keburukannya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min. Lanjutnya tadi sekilas saja yang dibaca sama Dawas tidak mau menjelaskan nih. Kalau sama Kujet aja dijelaskan kemarin ya, tentang haramnya memandang perempuan dengan nafsu pertamanya itu. Perempuan siapa? Perempuan ajnabi tadi dijelaskan sedikit. Yang ajnabi itu yang pertama yang boleh kita ya, yang kalau kita mazhab Syafi'i yang batal wudu kita kalau bersentuhan dengannya, itu salah satunya. Ya, dan kemudian tentang disampaikan tadi berapa hari yang kaitannya tentang ada sahabat yang duduk-duduk di pinggir jalan, anggap dia nganggur menghalangi orang lewat, kira-kira kalau sampai menghalangi. Nah, sampai ditegur oleh Rasulullah SAW. Tapi karena Rasulullah juga tentu tidak otoriter ya, ketika memberitahukan sahabat yang sedang menganggur di pinggir jalan itu, dijawab oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami di sini tidak sedang membicarakan kejelekan orang lain. Kami membicarakan hal yang maslahah, kira-kira gitulah, yang bermanfaat, ada gunanya. Nah, lalu dia Rasulullah, oh iya kalau begitu jaga pandanganmu, jaga ucapanmu, jangan sampai membicarakan tidak. Misalnya dia, walaupun dia tidak nganggur di pinggir jalan, misalnya dia nganggur di dalam rumah, tapi dia sembunyi main judol, misalnya alhamdulillah, atau main dom yang sambil taruhan, sambil saling menyakiti, tentu itu juga sangat tidak baik. Kita hindari, apalagi di pinggir jalan, sedangkan di dalam sudah salah, apalagi di pinggir jalan. Jangan sampai nanti dia juga nganggur di pinggir jalan untuk mengganggu orang yang lewat, entah dengan kata-kata atau dengan hal-hal lainnya yang bisa membuat orang terganggu. Nah, selanjutnya